Malam ini kedua pasangan capres akan kembali mengikuti debat putaran 3 membahas visi misi mereka di bidang politik luar negeri dan ketahanan nasional. Khusus untuk ketahanan nasional, apa yang bisa dijanjikan pasangan Prabowo Hatta dan juga Joko Widodo Yusuf Kala bagi negeri ini? Apakah program ketahanan nasional yang mereka tawarkan akan mampu menjawab berbagai persoalan bangsa terkait masalah ketahanan nasional? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami anggota tim sukses pasangan Jokowi JK, Letjen Purnawirawan Suyadi Marasabesi, dan Guru Besar Universitas Pertahanan Indonesia, Profesor Salim Said. Profesor Salim dan juga Pak Suyadi, terima kasih telah hadir bersama kami di studio Berita Satu. Terima kasih. Ya, dan pemirsa, kami juga sudah berupaya mengundang perwakilan dari pihak pasangan Prabowo Hatta, namun kesemuanya berhalangan hadir. Baik, dialog akan kami mulai dari Pak Suyadi terlebih dahulu. Pak Suyadi, sebelum kemudian menawarkan solusi, apalagi debat capres saat ini adalah mengenai politik luar negeri dan juga ketahanan nasional. Ini fokus pada ketahanan nasional. Sebelum menawarkan solusi, tentu harus ada identifikasi masalah. Dari kubu Jokowi JK sendiri, apakah identifikasi masalah dari ketahanan nasional saat ini? Ya, tentu saja ada permasalahan pada fungsi ketahanan nasional yang memerlukan ada peningkatan. Karena kalau tidak tentu akan timbul banyak kali permasalahan. Kita sekarang menyadari ada permasalahan hubungan sosial antar kelompok masyarakat juga bermasalah gitu. Belum lagi bila kita kaitkan dengan kemungkinan persoalan dengan negara tetangga, dan semuanya itu memerlukan peningkatan dari fungsi-fungsi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka mengamankan bagaimana geografi kita, demografi kita, kemudian sumber daya alam yang tersedia. Karena itu diperlukan pembenahan pada semua aspek kehidupan berbangsa dan negara, baik pada bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan keamanan. Oke. Sebelum kita lanjutkan perbincangan Pak Suyadi dan juga Profesor Salim, kita lihat bersama grafik berikut ini. Ya, kita lihat adalah program ketahanan nasional yang dimiliki oleh Prabowo Hatta. Yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI Polri. Kemudian di poin kedua kita lihat ada memperkuat TNI Polri secara kelembagaan, personil, dan peralatan. Dan yang poin ketiga adalah membangun industri nasional, termasuk industri pertahanan. Sementara untuk Jokowi Yusuf Kala, program ketahanan nasional yang ditawarkan yang pertama adalah mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan menjaga sumber daya maritim, pembangunan trimatra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional, peningkatan pertahanan dengan 1,5% dari GDP, mendukung terbentuknya TNI yang profesional dengan peningkatan kesejahteraan dan peningkatan alutsista. Ya, kita ke Profesor Salim. Ya, Profesor Salim, tadi mungkin Pak Suyadi tadi sudah membahas mengenai masalah seperti itu. Sebelum tadi kita membahas program-program yang dimiliki oleh kedua capres, menurut Profesor Salim sendiri, apa kemudian yang seharusnya disoroti dalam masalah ketahanan nasional? Apa yang harus disoroti? Pertama, kita harus tahu apa sih ketahanan nasional. Jangan dikacaukan dengan pertahanan nasional. Ketahanan nasional itu lebih luas daripada pertahanan nasional. Kalau kita berbicara pertahanan nasional saja, maka itu hubungannya kepada alutsista, lebih kepada pada militer seperti militer, gitu ya. Kalau ketahanan nasional itu meliputi semua faktor yang membuat daya tahan bangsa ini kuat, sehingga dia tidak merasa tidak jadi terancam oleh baik pengaruh dan ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam. Jadi menurut saya yang harus difikirkan secara umum yang harus difikirkan oleh siapapun yang memimpin negeri ini di dalam soal ketahanan nasional, pertama-tama harus diidentifikasi persoalan yang kita hadapi. Ketika mengidentifikasi persoalan, maka kita harus memisahkan antara ancaman dan tantangan. Jangan dikacaukan. Mengapa ancaman itu? Mengapa itu dipisahkan ancaman dan tantangan? Karena begini, ini bangsa tantangannya banyak. Salah satu hal yang akan baru kita sadari jika kita tahu sejarah kita, ini bangsa Indonesia, konsep Indonesia sebagai bangsa, itu fenomena abad 20.
Baru pada tanggal 28 Oktober tahun 28 kita sepakat bahwa kita bangsa Indonesia. Oke. Sekian tahun kemudian baru lahir negara Indonesia. Nah, ini semua ya, isi Indonesia itu macam-macam. Oke, baik. Nah, tantangan kita bukan ancaman. Tantangan kita bagaimana ini tidak menimbulkan soal. Bahkan sebaliknya ini menjadi modal kita. Menjadi satu bangsa. Oke, nah Pak Soedi, ini dari kubu Jokowi JK sendiri bagaimana kemudian tadi menjawab dari pernyataan Profesor Salim, ada ancaman, ada tantangan, dan ini kemudian harus dibedakan. Ya, bahkan saya menambahkan hakikat ancaman itu tidak hanya ancaman dan tantangan, tetapi juga ada gangguan dan hambatan gitu ya. Kesemuanya memiliki karakteristik tersendiri. Kalau ya kita sebut sebagai ancaman, itu konotasinya adalah ada ancaman secara fisik yang berasal dari luar. Kemudian tantangan itu adalah sesuatu yang perlu kita gerakan untuk sesuatu yang kita rasakan akan menimbulkan persoalan, lalu kemudian menggugah kita untuk melakukan sesuatu. Lalu kemudian ada gangguan. Seringkali kita memformulasikan persoalan-persoalan dalam negeri ini dalam bentuk gangguan. Gitu. Baik, Pak Soedi, jika kita lihat pada program ketahanan nasional tadi juga sudah ditayangkan di layar kaca, yang menjadi nomor 1 mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan menjaga sumber daya maritim. Ini ditempatkan di nomor 1. Apakah ini memang merupakan prioritas utama? Saya berpikir kalau persoalan keamanan secara komprehensif, di situ juga ada permasalahan pertahanan di situ ya, yang ingin diintegrasikan dalam sebuah konsep keamanan yang meliputi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkonotasi terhadap timbulnya ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan itu. Nah, saya memang belum melihat program lanjutannya, apakah itu merupakan skala prioritas untuk ditempatkan pada peringkat pertama, ataukah ada permasalahan-permasalahan yang lebih urgen dari itu. Tentu nanti akan kita lihat pada pembahasan selanjutnya. Tapi gitu. Jokowi JK merasa maritim merupakan salah satu kemudian yang harus disoroti. Betul. Dari 7 butir misi yang diemban sebagai penjabaran visi dari Jokowi JK, ada 3 butir yang berbicara tentang maritim. Oke, baik Pak Soedi dan juga Profesor Salim, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. We present the new Lipo Mall Puri to meet the increasing needs of the modern and the dynamic urban lifestyle of those who live in Jakarta. Located at the upmarket Puri area in the city of West Jakarta, Lipo Mall Puri delivers potential market to your business. The presence of 3 department stores, various world-class tenants, and entertainment is a key component to draw the crowd of Jakarta modern society. Be part of Lipo Mall Puri and thrive with your business. It's happening here at Lipo Mall Puri. With more journalists in more countries than any other international news broadcaster, BBC World News HD brings you trusted global stories. Has China really got what it takes to dominate the global economy? Our state-of-the-art studios and international expertise bring stories to life. All in high definition, available on BBC World News. Belanja hemat Hypermart. Diskon 20% untuk semua teh siap minum. Beli 4 gratis 1 untuk semua biskuit kaleng. Diskon 35% untuk semua shampoo Head & Shoulders berbagai ukuran. Diskon 24% untuk Mama Lime dan Mama Lemon Pouch 800 ml. Serta diskon 20% plus 15% dengan kartu Hypermart untuk semua storage plastik. Ayo buruan ke Hypermart! Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Profesor Salim, tadi kita dengan Pak Soedi sudah membahas mengenai maritim seperti itu. Indonesia sebagai negara maritim, menurut Anda bagaimana kemudian ketahanan nasional sendiri di bidang ini selama ini? Justru menurut saya yang paling lemah ketahanan kita, kemampuan kita menjaga wilayah kita itu terjadi di laut.
Ini ironis sekali ya, ketika Sangat kemudian negara kita ironis. merupakan negara maritim. Ya, sangat lemah di situ. Dan ironis, misalnya begini, ikan kita kan suka dicuri. Iya. Semua kita tahu. Tapi pada saat yang sama, kita juga mengimpor ikan. Ini kan, Oke. ini betul-betul sangat ironis menurut saya. Nah, yang sebenarnya itu, kalau itu diprioritaskan, saya kira karena itu lebih tangible, lebih konkret. Tetapi misalnya dalam rangka membuat Indonesia terhindar dari konflik-konflik, itu memerlukan sesuatu yang akan memakan waktu. Misalnya untuk mencegah jangan terjadi konflik etnis. Jangan terjadi ribut antara RT-RT, jangan terjadi perkelahian ribut antar mahasiswa. Tapi artinya Profesor Salim memang maritim memang seharusnya kemudian menjadikan fokus dari siapapun kemudian presiden mendatang seperti itu ya? Mestinya dari awal. Oke, ini kita juga membahas mengenai program Prabowo Hatta yang memiliki program ketahanan nasional. Kita lihat dari meningkatkan, ada program untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI dan Polri seperti itu. Tanggapan dari Profesor Salim? Bagus. Coba you bayangkan, prajurit kan dikasih bedil. You kasih bedil dan you tidak kasih penghasilan yang cukup. Bisa kejadian bedil itu dia pakai untuk mencukupi kebutuhannya. Jadi tidak bisa tidak. Kalau kita mau menjadikan tentara kita profesional, itu ada paling sedikit 3 hal yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pertama, kemakmuran mereka, kesejahteraan mereka harus dijamin. Kedua, mereka harus di-equip, dipersenjatai dengan baik. Ketiga, organisasinya harus bagus. Jangan kocar-kacir tentara itu. Jadi kalau cuma membicarakan kesejahteraan fisik bagi tentara itu tidak cukup. Tapi itu bagus, cuma tidak cukup. Bagus tapi tidak cukup. Tidak Pak Suhaidi, dari kubu Jokowi JK juga akan kemudian memasukkan program mengenai peningkatan kesejahteraan. Ini langkah konkretnya seperti apa untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit? Iya, tentu saja sangat tergantung kepada alokasi besaran anggaran ya. Jokowi JK dalam program visi misinya mengatakan bahwa insya Allah dalam 5 tahun akan meningkatkan program anggaran TNI sebesar menjadi 1,5% dari GDP. Dari GDP, ya, dari tadinya 0,84 ya pada tahun ini. Saya kira itu peningkatan yang cukup signifikan. Kalau itu bisa diwujudkan, tidak hanya dalam pembelanjaan alutsista, alat utama sistem persenjataan, tetapi juga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan prajurit. Tapi bagaimana kemudian program untuk mendukung agar tadi peningkatan pertahanan dengan 1,5% dari GDP? Ya tentu akan ada penjabaran lebih lanjut ya. Ini tentu terkait dengan upaya untuk mencoba mengidentifikasi permasalahan apakah itu alutsista atau kesejahteraan prajurit. Dari situ baru akan ditemukan permasalahan yang ada dan tentu akan diikuti dengan program yang perlu direalisasi. Oke, Profesor Salim, dari kemudian 0,8% GDP seperti itu ya Pak Suhaidi, kemudian Jokowi JK menargetkan peningkatan pertahanan dengan 1,5% dari GDP. Ini realistis sebuah mimpi yang bisa menjadi kenyataan atau mimpi hanya sekedar mimpi seperti itu? Tergantung kepada ada duitnya apa enggak. Persoalan kita kan negara tetangga kita kan, itu biaya pertahanan mereka di atas kita. Sudah 2%. Sudah 2% ya Pak ya. Rata-rata nah, 2%. Kita sebenarnya mestinya kita tidak boleh kalah. Mestinya harus sama. Sebab ini faktor ini menjadi penting nanti. Begini, kita harus ingat bahwa militer itu, organisasi militer itu adalah organisasi rivalitas. Maksudnya begini, tidak ada negara membuat tentara untuk menghadapi rakyatnya. Polisi ya STPDN iya. Oke, tapi tentara dibikin dengan pemikiran menghadapi musuh dari luar. Nah, oleh sebab itu tentara itu harus punya persenjataan paling sedikit sama dengan potensi musuh. Jadi harus selalu dibayangkan immediate enemy selalu yang paling dekat menyerang kita. Kita nggak bisa membayangkan misalnya Swedia menyerang Indonesia, jauh amat. Tapi bisa saja Malaysia, bisa saja Singapura, bisa saja Brunei, bisa saja Timur Timur, karena dia dekat dan karena dekat kita banyak persoalan dengan mereka. Oke, baik. Profesor Salim tadi Pak Suhaidi juga sempat sedikit menyinggung mengenai alutsista seperti itu. Ini dalam program ketahanan nasional yang dimiliki oleh kubu Prabowo Hatta juga mengatakan pembangunan industri nasional termasuk industri pertahanan. Kita ke Profesor Salim dulu. Ini kan sebetulnya industri pertahanan di Indonesia sudah ada seperti itu, tapi kemudian tidak berjalan. Ada Pindad, ada PT PAL seperti itu.
Ini tapi kemudian industri dalam negeri, industri pertahanan ini tidak bisa berkembang, tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri. Begini, mengapa kita memerlukan industri pertahanan? Pengalaman menunjukkan kalau senjata-senjata itu kita beli, dan memang masih banyak yang kita beli atau persentasenya masih tinggi, maka kita betul-betul vulnerable, gampang sekali di embargo. Kalau tiba-tiba penjual senjata itu ada persoalan dengan kita, dia tidak kasih lagi kita spare part. Akhirnya jet-jet canggih itu jadi besi tua kan. Itu sejarah kita seperti itu. Jadi Indonesia tidak bisa harus mengembangkan industri pertahanan. Dan itu kan kita sudah mulai. Mungkin tugas para calon presiden adalah lebih mengalokasikan dana ke situ. Dan kemudian juga mempunyai kegiatan dalam mempromosikan barang itu. Sehingga kita tidak hanya membuat senjata untuk kita pakai, tapi kita jual juga. Dan sekarang saya dengar sekarang sudah panser-panser kita itu sudah dibeli di luar. Baik, Profesor Salim, Pak Suhaidi, nanti tanggapannya kita dengarkan usai jeda berikut ya.